Situasi cuaca itu ekstrim, banyak sampah, banyak illegal logging, hutan digunduli, banyak bencana dan sebagainya. Kualitas air di tempat kami itu bakteri E. coli-nya itu sampai 600 sampai 800, kadang nggak sampai 1000. Itu kayak BAB itu. Jernih, memang jernih, tapi itu bakteri. Terus mereka mengeluhkan bahwa mereka tidak tahu sampai kapan akan survive atau bertahan hidup, dan mereka juga mengeluhkan tentang harga sayur mayur yang semakin lama semakin mahal. Tahun 2019 negara mengumumkan bahwa ada namanya pandemi. Semua orang stay at home dan panik. Ketika pandemi dulu kami mengalami 2-3 tahun, kami itu hanya dikasih super mie. Kampung kami namanya Kampung Ledok Tukangan. Kampung Ledok Tukangan itu berada di pinggiran bantaran Sungai Code dan ada di sebelah barat atau belakangnya Malioboro. Kami itu hidup di bantaran Sungai Kalicode, dan bantaran Sungai Code ini adalah hulu terakhirnya limbah-limbah yang dikeluarkan dari hotel, dari industri, pabrik, dari mal, dari sekian ribu rumah yang kemudian membuang sampah non-organik tentunya, baik itu sasetan, baik itu sampo dan sebagainya. Dan sebelum dulu ada kebun atau pertanian, kampung kami ya seperti teman-teman lihat menjadi perkampungan urban yang kredit. Tahun 2019 negara mengumumkan bahwa ada namanya pandemi. Semua orang stay at home dan panik. Kemudian saya bersama teman-teman muda di saat itu membuat dapur umum. Nah, dapur ini punya tugas untuk mensupport makanan kepada yang diisolisir ini, dan kemudian mensupport makanan kepada keluarga yang ditinggal untuk dibantu kebutuhan harian. Kata orang-orang medis bahwa asupan atau makanan yang bagus untuk manusia itu adalah sayur mayur. Ketika pandemi dulu, kami mengalami 2-3 tahun. Kami itu hanya dikasih super mie. Kemudian medis mengatakan itu nggak bagus. Yang paling bagus adalah sayur mayur. Maka kemudian kebun Kalicode menjadi ada. Terus mereka mengeluhkan bahwa mereka tidak tahu sampai kapan akan survive atau bertahan hidup, dan mereka juga mengeluhkan tentang harga sayur mayur yang semakin lama semakin mahal. Kami ngobrol banyak dan saya memberi solusi bahwa solusinya adalah bertanam. Kebun itu menjadi solusi untuk bicara security food atau ketahanan pangan, dan juga bicara untuk campaign tentang krisis iklim karena menanam dan kemudian menghilangkan sampah dan sebagainya. Kami juga punya sisi sosial yang lain, itu ada namanya Jumat Berkah, dan itu menjadi manfaat buat dibikin konsumsi dan kemudian dibagikan kepada jamaah dan beberapa panti asuhan. Dan kami juga terbuka bahwa kebun Kalicode tidak harus kemudian datang dan membeli. Kalau memang mereka tidak mampu dan mereka butuh, ya sudah, silakan panen dan sebagainya. Siapapun yang mau memanen, maka dia harus menanam. Itu aturan yang ada di kebun Kalicode. Paling tidak kami bisa menginspirasi siapapun untuk hari ini menanam. Dan ketika kemudian ada relawan atau volunteer, ya kami sangat terbuka bahwa volunteer itu biasanya jadi terserah mereka mau ngapain saja. Ketika kemudian mereka mau mencari sesuatu, entah itu pengalaman, entah itu ilmu dan atau pengetahuan tentang apa saja, baik itu bagaimana cara membuat POC, pupuk organik cair, bagaimana membuat ekoenzim sebagai pembahas miasma, bagaimana kemudian melayout tanah atau ruang menanam itu mengatasi limbah dapur rumah tangga dan sebagainya. Rata-rata universitas yang ada di Jogja semuanya datang ke sini. Kebutuhan dia adalah
dia menjadi relawan dan berkolaborasi. Kebutuhan kami adalah ya kami mengenal orang yang berbeda dan kami dibantu dalam hal-hal yang kami tidak tahu. Kami ada teman namanya Monica dari Polandia dan dia tinggal bersama kami dan tidak bayar. Hi, my name is Monica and I came to volunteer here straight from Poland. And why I choose this place? Because it could be interesting for anybody from the world. The garden, which is behind me, is really unique. It's located in a crowded city full of people by the polluted river, which is flowing next to me. And even by that, it is giving a little paradise. This feeling that you can get there, connect with nature, spend time with you can take care of the plants, you can chill out, you can just get peaceful place in this crowded city. Kami ingin memberitakan kepada publik bahwa ini loh, kami itu bisa bikin workshop yang kami lakukan itu tidak berbayar. Kami ingin memberitakan kepada publik bahwa pendidikan itu tidak mahal. Yang menjadi penting buat antara kami dan volunteer itu bahwa tugas bersamanya kita adalah bagaimana kemudian ketahanan pangan itu bisa dirawat dan kemudian tetap sustainable atau berkelanjutan terus-menerus. Tentu kita menginginkan kesadaran bersama ya. Kami berharap bahwa ada kebun kalijodo di mana-mana. Banyak urban farming di mana-mana. Ada kebun kalijodo entah itu mau di dalam rumah, di pekarangan rumah, di kelompok, di sekolahan, di kampus dan sebagainya. Kita berharap bahwa hari ini kebutuhan yang harus dilakukan adalah menanam dan menanam. Menanam itu karena benar, menanam itu untuk melawan.